Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, segera dimulai. Ketua barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Untuk kelas 7, pimpinan saya ambil alih. Siap. Gerak, istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Ketua Barisan paling kanan. Laporan Ketua Barisan kepada pemimpin upacara.
Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Satu langkah depan, gerak. Depan, langkah depan maju, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Boja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMP Negeri 3 Boja, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh anak-anakku kelas 7 sampai dengan kelas 9. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera di lapangan upacara ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan amanat dengan tema Hari Pahlawan. Sebelum amanat saya lanjutkan, saya akan bertanya dulu pada kalian, untuk Hari Pahlawan itu jatuh pada tanggal berapa? Siap, tanggal 10 November. Bagus ya. Jika kita mengenal peristiwa masa lalu, sejarah masa lalu di kota Surabaya, tepatnya pada tanggal 10 November 1945, di mana di Surabaya pada kala itu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara sekutu melawan rakyat Indonesia yang dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh arek-arek Surabaya, bisa dikenal seperti itu. Dalam pertempuran itu banyak pejuang yang gugur. Pemicu pertempuran di Surabaya yang pertama adalah insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945, di mana Belanda sengaja mengibarkan bendera merah putih biru tanpa izin pemerintah negara Republik Indonesia. Dan itu jelas membuat rakyat Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya, sangat marah. Terjadilah penyobekan bendera merah putih biru, di mana bendera biru disobek dan menyisakan bendera merah putih. Kemudian yang kedua, insiden yaitu sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan melucuti senjata tawanan Jepang ya. Tetapi diboncengi Belanda, akhirnya mereka ingin menduduki kembali Indonesia, dan ini direspon oleh rakyat Indonesia bahwa itu sebuah ancaman. Yang ketiga, tanggal 30 Oktober 1945, di mana Jenderal AWS Malabi tewas dan membuat rakyat Inggris atau tentara Inggris marah. Yang terjadi apa? Muncul ultimatum yang berbunyi para pemimpin Indonesia dan senjata harus dikumpulkan maksimal tanggal 10 November jam 6 pagi. Ultimatum tersebut tentunya ditolak mentah-mentah oleh rakyat Indonesia. Karena apa?
Mereka baru saja merdeka, tetapi kedaulatannya akan direbut kembali. Jelas tidak ikhlas. Terjadilah pertempuran besar-besaran antara rakyat Indonesia melawan sekutu. Dalam pertempuran itu, karena semangat juang yang tinggi walaupun senjata ya pada waktu itu sekedarnya, tetapi mereka mampu mengusir sekutu dan berhasil memukul mundur. Dengan semangat rela berkorban dan cinta tanah air, mereka berani, mereka menggadaikan nyawa demi apa? Demi keutuhan dan kemerdekaan negara Indonesia. Dari peristiwa tersebut, adapun nilai yang dapat kita ambil, yang pertama adalah rasa cinta pada tanah air, yang kedua rela berkorban, yang ketiga semangat kebangsaan, tanggung jawab, dan persatuan dan kesatuan. Kemudian tugas kita sebagai generasi muda di era modern saat ini, yang pertama kalian harus rajin belajar, yang kedua harus berprestasi, harus melestarikan keberagaman, kemudian yang terakhir kalian harus ingat dan jangan melupakan sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu Rabbul Izzati, di hari pahlawannya penuh makna, atas nikmatmu kami bersyukur, atas kesempatan dan kesehatan. Ya Allah, terimalah syukur kami untuk sesama para pahlawan syuhada. Dengan gigih mereka berdua menegakkan kalimat-Mu yang mulia. Wariskanlah pada kami ya Rahman semangat juang mereka yang suci sebagai pelajar yang beriman dan berkorban dengan ulama sakti. Anugerahkanlah kekuatan yang Qawi pada guru-guru kami yang tulus mendidik kami dengan kesabaran untuk meraih ilmu yang indah. Yang mujib basailin, lindungilah negeri ini dari perpecahan. Jika kami generasi Qur'ani seluruh peradaban dan agama. Walakhir, selawat serta salam kami haturkan
kepada pembina upacara. Penghormatan umum. Pembina upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Ketua Barisan paling kanan. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Hehehe, gue lah kurang ajar. Wah, aku tuh neng di. Tapi nih pas mau elek. Satuan. Maju, jalan. Maaf. Tak kenal kok sumpah.